Mari kita buka Alkitab kita kembali di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10, kita akan mulai ayat yang ke-32. Tadi pagi kita sudah bahas ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Sekarang kita akan bahas ayat 32 sampai 39. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, ayat 32 ini sebenarnya banyak dari kita itu mengalaminya. Dan memang seharusnya lah setiap orang yang lahir baru itu akan mengalami apa yang dikatakan di dalam ayat 32 ini. Perhatikan di sini, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Berarti setelah kita lahir baru, kita diterangi oleh firman Tuhan, maka di sini dikatakan kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Hidup kekristenan, kembali saya tekankan, tidak mudah, tidak mudah. Sehingga di sini dikatakan kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Berarti kehidupan kekristenan itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Sehingga di sini dikatakan harus bertahan terhadap apa? Dalam perjuangan yang berat. Banyak orang yang tidak tahan, bahkan kemudian mengatakan, tidak enak jadi orang Kristen itu tidak bebas, ya. Tidak enak sejak jadi orang Kristen kok malah semakin banyak masalahnya. Ya. Padahal jelas bahwa masalah demi masalah itu akan membuktikan kemurnian dari iman kita. Bahkan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, dikatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Perhatikan di sini tidak ada perkecualian. Jadi kalau ada orang Kristen, dia tidak mempunyai masalah, dia tidak menderita atas pengiringannya akan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah dikucilkan oleh orang-orang sekelilingnya. Dia tidak pernah disalah mengerti oleh orang-orang di sekelilingnya. Maka imannya patut diragukan. Karena di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-12 ini dikatakan, memang setiap orang, berarti ini tidak ada perkecualian. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya. Para rasul dan orang-orang percaya di gereja mula-mula semuanya menderita. Kemudian gereja mengalami kemerosotan dan sepertinya tidak ada penderitaan lagi.
Baru setelah satu orang mengalami kebenaran, yaitu Martin Luther, mengalami kebenaran dan mau hidup di dalam kebenaran ini, maka Martin Luther kembali mengalami penderitaan. Setelah itu aman lagi, tetapi ketika gerakan, misalnya gerakan Pentakosta dimulai, mereka hidup dalam terang firman Tuhan, maka mereka mulai mengalami penderitaan kembali. Artinya bahwa ketika kita hidup di dalam terang firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti ada penderitaan. Pasti disalah mengerti, pasti akan difitnah, dan sebagainya. Ingat, tidak ada perkecualian. Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kembali kepada Ibrani pasal 10. Ayat 32, ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ya. Ada pilihan mau bertahan. Kalau bertahan maka kita akan mengalami hal yang berat. Atau melepaskan iman kita. Dan kita sudah berhenti untuk berjuang. Ya. Itu saja pilihannya. Ketika orang-orang mau mengiring Tuhan, coba lihat. Kadang salah pengertian dan sebagainya. Kemudian pilihannya. Mau bertahan atau lepas tanggung jawab. Itu saja. Dan biarlah kita semua menjadi orang yang terus bertahan. Ayat 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Artinya kita bisa mengalami penderitaan karena iman kita pribadi kepada Tuhan, atau karena persekutuan kita dengan orang lain. Ya, persekutuan kita dengan orang-orang yang percaya yang lainnya itu. Karena di sini jelas, baik waktu kamu dijadikan tontonan, ini pribadi, sikap iman kita akan diperhadapkan kepada cercaan, kepada penderitaan. Kemudian yang kedua, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Artinya karena persekutuan kita dengan orang beriman yang lain, ketika orang beriman ini mengalami cercaan, mengalami penderitaan, kita mengalaminya juga. Kita diikut-ikutkan gitu loh sama orang yang mencerca, yang menganiaya. Nah, lalu kalau kita memang menghadapi penganiayaan, penderitaan seperti ini, bagaimana sikap kita? Di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat berkata begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau ujian. Ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan atau kesabaran. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, kita lihat di sini sikap dari orang percaya ketika mengalami penderitaan tidak boleh mengeluh. Karena di sini dikatakan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan.
Berarti di sini adalah penguasaan pikiran itu penting. Bagaimana kita bisa menguasai pikiran dengan baik? Isi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Ya. Kitab Filipi mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Ya, kitab Korintus juga mengatakan demikian, bahwa kita memiliki pikiran Kristus. Kita harus menawan dan menaklukkan pikiran kita di bawah kaki Kristus. Jadi, ketika orang-orang menganggap normal ketika mengalami penderitaan, kemudian kita mengeluh, Alkitab katakan tidak boleh seperti itu. Ketika engkau mengalami penderitaan karena imanmu, ingat, saya tidak berbicara tentang penderitaan karena kebodohan kita, ya, karena kesalahan kita, tapi penderitaan karena kebenaran, penderitaan karena iman kita. Nah, ketika kita mengalami penderitaan seperti itu, penganiayaan, orang mungkin akan menganggap lumrah, wajar kalau kita mengeluh. Tetapi Yakobus mengatakan itu salah. Kalau engkau mengalami penderitaan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bahkan ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi sikap kita sebenarnya adalah menganggap penderitaan itu sebagai kebahagiaan. Yang kedua adalah mata kita tertuju kepada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Itu sangat penting. Tanpa mata rohani kita fokus kepada mahkota kehidupan, tanpa kita mengetahui apa yang Tuhan sediakan di dalam kekekalan itu, maka kita tidak akan bertahan dalam menghadapi segala penderitaan penganiayaan ini. Ya. Alkitab katakan, kalau tidak ada kebangkitan, maka baiklah kita makan, minum, pesta, dan kemudian mati. Di dalam kitab Korintus dikatakan seperti itu, 1 Korintus 15. Kalau memang tidak ada kebangkitan orang mati, maka sia-sia iman kita. Lebih baik, ayo mumpung lagi hidup, ya, makan, minum, pesta, bersuka cita, kemudian mati, hilang, lenyap. Ya. Tetapi karena kita diperhadapkan kepada kebangkitan, ada tanggung jawab, maka kita harus sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana cara hidup kita sekarang ini. Banyak orang yang tidak percaya bahwa kita akan mempertanggungjawabkan dan harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Ya. Nah, kembali kepada ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau ujian. Sering mendengar kalimat yang seperti ini, belum selesai satunya, sudah ada lagi. Ya. Belum selesai, sudah ada lagi. Lihat, sebenarnya sudah jelas di sini. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai. Berarti banyak. Berarti berkali-kali. Tetapi kalau kita bisa bertahan dari berbagai pencobaan itu, bukankah itu membuktikan bahwa kasih karunia Tuhan atas hidup kita begitu dahsyatnya. Sehingga untuk menghadapi berbagai-bagai ujian pun
kita tetap sanggup untuk melakukannya. Ya. Jadi itu sebenarnya untuk membuktikan bahwa kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Ketika Paulus berseru karena selalu mengalami masalah, maka Tuhan mengatakan, cukuplah Paulus, kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya. Kalau tidak ada penderitaan, tidak perlu kekuatan untuk menghadapi penderitaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bahwa kita semua pasti diuji. Yang diinginkan oleh Tuhan dari hasil ujian itu adalah ketekunan atau kesabaran. Ya, ketika kita sudah mengalami cercaan, dihina, kan selalu sabar. Ya, akhirnya ini menjadi sifat atau karakter kita, sabar. Ya. Nah, ayat 4 ini sangat luar biasa, perhatikan di sini. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Harus sampai mencapai buah yang matang. Bukan hanya bertumbuh. Bukan hanya menjadi besar pohon itu. Tetapi harus sampai berbuah. Bukan hanya sekedar berbuah. Tetapi buahnya matang. Bisa dinikmati oleh orang lain. Orang akan mengatakan, wow, orang ini sabar, orang ini baik, orang ini murah hati. Ya, itu baru disebut buah yang matang. Kenapa penting buah yang matang? Karena targetnya ini, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berarti karakter itu sangatlah penting. Semakin kita hidup kudus, menyatakan sifat-sifat Allah, maka Tuhan akan mempercayakan seluruh kekayaannya kepada kita. Sampai di sini dikatakan tak kekurangan suatu apapun. Kalau kita belum mencapai buah yang matang, menjadi buah yang matang, mencapai kesempurnaan di sini, utuh, sempurna, utuh, maka kita belum bisa dipercaya untuk kekayaan yang begitu besar. Bahkan orang tua yang kaya pun, konglomerat, kalau anaknya belum disekolahkan dan disekolahkan sampai begitu tingginya, orang tua pun tidak akan berani mempercayakan seluruh kekayaannya. Pemberian sedikit demi sedikit, iya. Tetapi seluruh kekayaannya hanya akan dipercayakan ketika melihat anaknya sudah mampu untuk menanganinya. Dan di sini dikatakan bahwa kalau kita sudah memperoleh buah yang matang itu, maka tujuannya adalah supaya kita ini sempurna, utuh, dan penekanan saya, tak kekurangan suatu apapun. Paling gampang adalah semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan sampai meminta pada Tuhan. Tuhan sudah sediakan. Anda praktekkan sendiri itu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, itu akan disediakan oleh Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan. Kuncinya dekat. Iya, meminta di dalam nama Tuhan Yesus itu bagus, itu ajaran Tuhan Yesus.
Tetapi saya mau berbicara lebih lagi bahwa kuasa dari keintiman ini melebihi dari kuasa permintaan. Kuasa dari keintiman melebihi dari kuasa permintaan. Ingat di dalam kitab Mazmur, yang hatinya melekat, maka kemudian banyak hal yang Tuhan akan lakukan. Ya. Hanya melekat, kemudian deret. Tuhan akan lakukan ini, Tuhan akan lakukan ini, Tuhan akan lakukan ini. Ya. Sayangnya kembali, banyak dari orang Kristen tidak mau menyediakan waktu yang banyak untuk intim, membangun keintiman dengan Tuhan. Ya. Padahal tujuannya adalah dalam keintiman kita akan berbuah dan buah kita akan matang. Melekat, intim. Tidak ada carang itu bisa berbuah kalau tidak melekat kepada pokoknya. Ya. Dia harus melekat, intim, selalu bersama. Tidak bisa sehari aku mau lepas dululah. Ya. Kering pasti. Ya, carang itu. Kita harus terus melekat. Sehingga ayat 4 ini sangat luar biasa. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Biarlah kita menjadi terbiasa dengan kata sempurna. Karena kebanyakan orang dunia, bahkan orang Kristen, itu sepertinya ketika berhadapan dengan kata sempurna, langsung kita bisa nyeletuk mustahil. Ya. Padahal Tuhan suka sekali mengatakan sempurna, sempurna. Dan keinginan Tuhan bukan supaya dirinya sempurna, karena Tuhan itu sudah sempurna. Keinginan Tuhan adalah umatnya sempurna. Nah, kemudian kembali kepada kitab Ibrani pasal yang ke-10. Ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Bukankah ini sangat luar biasa? Sampai dalam taraf harta dirampas, yang punya harta itu bersukacita. Ini tidak mungkin bisa terjadi kalau kalimat di bawahnya ini tidak kita ketahui. Dikatakan, kamu menerima hal itu dengan sukacita sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Harta yang lebih baik. Ini sangat luar biasa. Harta yang lebih baik. Seseorang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya kita sebagai orang percaya mempunyai harta yang lebih baik dalam kekekalan dan yang lebih menetap sifatnya, maka kalau kita tidak tahu hal ini, kita tidak akan bisa bersuka cita ketika harta duniawi kita dirampas, ketika harta duniawi kita lenyap, karena itu memang bisa lenyap, ya. Harta duniawi itu bisa lenyap dan memang akan lenyap semuanya. Sehingga bukankah sia-sia kalau kita mengutamakan yang akan lenyap ini? Bukan tidak perlu, tetapi jangan diutamakan.
Karena yang utama adalah harta yang lebih baik yang tersimpan di surga dan yang sifatnya lebih menetap, kekal. Di dalam kitab 1 Petrus dikatakan begini, 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal pertama, ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Upah kita yang utama itu sebetulnya ini loh. Bukan harta di dunia. Bukan keberhasilan di dunia. Yang utama itu ini, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, berarti kekal. Dan kalau kekal berarti dalam kekekalan, ya, di surga. Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bahwa Tuhan menyimpan upah bagi kita. Tuhan menyimpan semua yang kita perlukan dalam kekekalan. Bahkan kitab Efesus juga mengatakan, kita lihat kitab Efesus sebentar. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, lihat di sini, segala berkat rohani di dalam surga. Itu sudah dikaruniakan. Segala berkat itu di dalam surga. Sudah disediakan. Nah, kalau kita tidak mengetahui bahwa Tuhan sudah menyediakan segala berkat ini, maka kita akan mudah mengeluh ketika mengalami penderitaan. Kita akan mengeluh ketika harta kita di dunia ini dirampas atau hilang atau lenyap. Tetapi ketika kita mengetahui ada penyediaan Allah di surga yang bersifat kekal, tidak akan layu, tidak akan binasa, tidak akan lenyap, maka kita akan bisa bersukacita. Ya. Oleh karena itu saya katakan, kekristenan itu berbicara pengalaman kita dengan Tuhan. Karena kalau ini hanya sampai di teori, setiap orang tidak akan bisa untuk mempercayai apa yang dikatakan Alkitab ini. Kecuali kita mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Mata rohani kita terbuka, telinga rohani kita terbuka. Sehingga kita bisa bersekutu dengan Tuhan dan rahasia Tuhan disingkapkan secara langsung kepada kita. Tanpa itu, Anda hanya akan mendengar, tanda kutip saya katakan, Anda hanya akan mendengar cerita dongeng. Anda akan menganggapnya dongeng. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh punya pengalaman dengan Tuhan, kita tahu bahwa apa yang dikatakan ini adalah kebenaran, bukan dusta. Jadi, betapa luar biasanya 1 Petrus pasal yang pertama ini, ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Paulus katakan juga di dalam kitab Korintus, bahwa yang kelihatan itu hanyalah sementara.
Yang tidak kelihatan itu justru yang kekal. Ya, jelas sekali. Tetapi Anda perhatikan, banyak bahkan orang Kristen yang tidak mengejar yang tidak kelihatan ini. Yang dikejar selalu yang kelihatan. Padahal di tingkat Paulus, kerohanian Paulus, dan ini juga yang kita harus kejar, adalah mampu melihat yang tidak kelihatan itu, menyadari bahwa yang tidak kelihatan jauh lebih berharga, dan mengejar, mengutamakan yang tidak kelihatan itu. Dan kalau saya tekankan lagi seperti tadi pagi, bahwa bukankah ini adalah detik-detik menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tetapi toh ini pun sebenarnya banyak orang Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus akan segera datang. Buktinya tidak mengutamakan hati, tidak mengutamakan hal-hal yang rohani, tidak mengutamakan ibadah. Yang diutamakan adalah kerja, cari uang, rekreasi, bersenang-senang, dan seterusnya. Tetapi kalau orang menyadari, percaya bahwa Yesus akan segera datang, bahkan lebih ekstrimnya saya mau katakan begini, daripada banyak makan-makan lebih baik banyak puasa. Kan seperti itu. Sedang jemaat, mari kita pikirkan bagaimana sikap rohani kita. Kembali kepada Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Upah yang menanti kita besar. Sehingga penganiayaan yang kita alami, penderitaan yang kita alami, Paulus katakan, tidak sebanding dengan upah yang Tuhan sediakan. Sehingga kalau kita mau bandingkan penganiayaan yang besar ini, ternyata menjadi penganiayaan yang sangat kecil, yang sangat ringan, kalau dibandingkan besarnya upah yang akan kita terima. Tetapi tanpa menyadari upah yang besar yang akan kita terima, maka kita akan selalu menganggap penderitaan yang kita alami sekarang sangat besar dan tidak tertahankan, kita tidak berdaya dan akan mengalami kematian karena itu. Tetapi ingat, di sini diingatkan di sini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu walaupun menderita, walaupun difitnah, walaupun diolok-olok, walaupun dipenjarakan, walaupun dibunuh. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Karena Tuhan sudah menyediakan upah. Sudah disediakan. Kalau kamu bertahan sampai akhir, upahmu akan diterima. Sudah ada. Tetapi kalau kita tidak bertahan, upah yang sudah ada itu, tidak ada yang menerimanya. Ya. Upahnya ada, yang menerima yang tidak ada. Karena tidak bertahan sampai akhir. Ya. Ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Perlu tekun. Ya. Lakukan kehendak Allah walaupun ya kita sepertinya tidak menerima upah kita selagi di bumi ini. Sudah setia tapi kok saya ngalami begini terus.
saya tidak diberkati. Sudah setia lakukan. Alkitab katakan kita memerlukan ketekunan. Walaupun sepertinya kita tidak menerima upah. Kita sudah lakukan, tidak menerima upah. Ada perintah Tuhan lagi, lakukan lagi. Tetap tidak terima upah. Ada perintah Tuhan lagi, lakukan lagi. Tidak menerima upah lagi. Dikatakan, ya, untuk bisa terus seperti itu, kamu memerlukan ketekunan. Bahkan seandainya di dunia kita tidak menerima, maka yang pasti di dalam kekekalan sudah ada upah yang menanti kita. Jadi fokus kita harus kita murnikan kembali, kita harus benarkan kembali. Fokus kita adalah kekekalan, upah di surga. Upah yang adalah mahkota kehidupan. Ya. Kalau yang di sini itu bonusnya dikasih lebih dulu. Ya. Tetapi upah yang sebenarnya dalam kekekalan. Sehingga kalau kita menyadari ini kita tidak akan kecewa. Kita sudah tahu dengan pasti ada upah. Tidak mungkin sia-sia di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Ayat yang ke-37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Kalau berbicara dari sisi Tuhan yang kekal, maka di sini dikatakan, Ia yang akan datang itu sudah, Anda perhatikan kalimatnya ini, sudah akan ada. Akan ada itu berbicara akan datang, tetapi ingat kata ini, sudah juga. Itulah Allah kita. Akan datang tapi sudah ada. Akan datang tapi sudah datang. Ya. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Bukan Alfa sampai Omega, tetapi Alfa dan Omega. Oleh karena itu Anda juga menjumpai di sini, Ia yang akan datang, sudah akan datang. Tapi sudah, akan datang tapi sudah. Nah, sehingga betapa pentingnya iman kita sekarang ini harus kita sungguh-sungguh perhatikan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Di sini dikatakan penekanannya ini. Sedikit, ditekan lagi. Bahkan sangat sedikit waktu lagi. Lalu waktu yang sedikit ini, bagaimana kita akan gunakan? Apakah kita akan mengejar hal-hal yang pada akhirnya juga lenyap? Atau kita mengejar kekekalan? Apakah kita mau berhenti? Padahal waktunya sudah tinggal sedikit, jangan berhenti, sayang. Ya, sayang. Ini sama aja Anda ke Surabaya, sudah sampai Suramadu, balik lagi. Ya. Dan ini loh, kedatangan Tuhan seperti ini. Tapi heran ya, bahwa di waktu yang sisa sedikit dan sangat sedikit ini, banyak orang yang mengaku percaya menanggalkan imannya. Karena mereka tidak tahu apa yang Tuhan sediakan dalam kekekalan. Fokusnya hanya sekarang. Yang dilihat, "Enggak, aku enggak seneng sekarang ini susah, bingung segala macam." Itu ya. Ini kan sekarang. Fokus kita yang akan datang. Ada mahkota kehidupan yang sudah pasti. Ada upah yang tidak akan lenyap. Itu sudah pasti. Dan bukan akan disediakan, tetapi sudah disediakan. Tinggal kita nyampe atau enggak.
ke penyediaan yang sudah disediakan itu. Sebab Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Artinya, siap atau tidak siap kita pada waktu yang sudah ditetapkan, Tuhan akan datang. Ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi jelas, kita ini orang benar atau tidak? Kalau kita orang benar, kita hidup oleh iman. Sungguh-sungguhkah kita hidup oleh iman? Ingat, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya hidup oleh iman, tapi Anda tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah menghafalkan Alkitab, tidak pernah mempelajari sungguh-sungguh Alkitab, tidak pernah memperkatakan Alkitab, tidak pernah merenungkan Alkitab. Tidak mungkin tanpa firman kita bisa mengklaim diri kita sebagai orang yang beriman. Tetapi orangku yang benar, berarti ada yang tidak benar. Orangku yang benar akan hidup oleh iman melalui firman Tuhan. Yang tidak benar mengaku beriman tetapi tidak hidup di dalam firman Tuhan. Dan bukankah butuh waktu untuk hidup dengan firman Tuhan? Butuh waktu. Anda akan menghafalkan pagi, 2 jam kemudian lupa. Anda buka lagi, hafalkan lagi, nanti lupa lagi. Anda akan terus seperti itu sampai itu firman itu menjadi daging. Itu tidak akan hilang lagi. Itu akan keluar dengan sendirinya. Tidak mudah. Orang Kristen untuk berdoa saja. Ya, berdoa saja. Sudah malas. Apalagi firman. Saya tekankan, firman lebih berat daripada doa. Karena nanti Anda akan ketemu dengan kitab bilangan. Ini memperanakkan ini. Nanti Anda harus menghitung paku segala macam di imamat. Ya. Dan itu kalau kita tidak sadar bahwa firman Tuhan ini dilompat aja. Coba komik tak lompat, ya. Tapi karena firman Tuhan kalau dilompat kok sepertinya ada yang tidak enak gitu, ya. Mau bilang tamat tidak bisa tamat. Ya, kalau sudah dilompat. Oleh karena itu saya katakan belajar firman itu tidak mudah. Tidak usah belajar, baca firman saja. Itu tidak mudah. Dan di sini dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tanpa kompromi. Ketika kita mengundurkan diri, kita tidak akan pernah bertemu dengan Allah yang adalah kasih itu. Tuhan katakan, aku tidak berkenan. Jadi dengan ayat ini, kan ada orang-orang Kristen yang sesat yang mengatakan, karena Allah adalah kasih, tidak mungkin Allah tega untuk membuang orang ke neraka. Kan ada pengajaran yang seperti itu. Tetapi itu tidak ada ayatnya, itu hanya pemikiran manusia untuk menghibur diri.
jelas ayatnya di sini dikatakan apabila ia mengundurkan diri. Mau seberapa lama kita pernah iring Tuhan. Tetapi kalau kita mengundurkan diri, bahkan mungkin kurang 1 jam sebelum akhir itu kita mengundurkan diri. Aku Tuhan dikatakan tidak berkenan kepadanya. Oleh karena itu Alkitab katakan, hanya orang yang bertahan sampai akhir yang akan diselamatkan. Kalau mengundurkan diri, maka Tuhan tidak akan berkenan. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Wow, puji Tuhan. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Wow. Ini penegasan dari kitab Ibrani. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita adalah orang yang percaya dan yang beroleh hidup yang kekal. Biarlah ini yang kita harus perhatikan sungguh-sungguh. Ada 2 pilihan di sini. Apakah kita akan mengundurkan diri dan binasa, atau kita terus bertahan, percaya, dan memperoleh hidup yang kekal itu. Seperti Tuhan katakan melalui Musa, hari ini aku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tetapi aku memberikan nasihat, pilihlah kehidupan. Tuhan katakan, sekarang pun diperhadapkan. Apakah kita akan mengundurkan diri dan binasa? Atau kita menjadi orang-orang percaya yang memperoleh hidup yang kekal? Pilihan ada di tangan kita. Kiranya kasih karunia Tuhan akan menguatkan kita sampai pada akhirnya menganggap segala penderitaan, semua masalah sebagai kebahagiaan karena melihat ada upah yang tersedia. Upah yang tidak bisa binasa, upah yang tidak akan lenyap. Upah itu adalah upah yang kekal, yang akan dan pasti kita terima. Tuhan berkati.